Pace e bene. Para saudara yang dicintai dan dikasihi oleh Kristus. Pada hari Minggu Palma ini, kita segenap umat Allah diajak melalui bacaan-bacaan suci hari ini. Sebagaimana dalam kitab Nubuat Yesaya, kita diajak untuk melihat kuasa Allah yang menyerupakan diri sebagai hamba Tuhan, yang setia belajar kepada Bapaknya dengan menghadapi penghinaan dan penderitaan tanpa ia merasa ditinggalkan. Karena wajahnya teguh menatap kemuliaan Allah sebagai carang untuk menyatakan cinta Bapa kepada dunia, bahwa cinta semestinya menjadi landasan hidup. Yesaya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati lahir dari ketergantungan penuh pada Tuhan, seraya memasrahkan semua drama kehidupan dalam bingkai perjalanan iman bersama Tuhan. Sedangkan dalam bacaan kedua, Paulus menyerukan melalui suratnya kepada jemaat Filipi yang menyatakan demikian. Kristus Yesus adalah teladan iman sekaligus teladan hidup yang ia persembahkan segenap dirinya demi manusia. Walaupun Tuhan setara dengan Allah, ia merendahkan diri hingga mati di kayu salib, sehingga Bapa meninggikannya ke tempat tertinggi. Bacaan-bacaan suci Minggu Palma ini, sekali lagi kita diajak untuk meneladani kerendahan hati Kristus dalam segala tantangan hidup, pergulatan, bahkan pencobaan serta penderitaan hidup. Hanya saja kita diajak serta diundang agar lebih percaya akan kerendahan serta ketaatan penuh akan kemuliaan Allah sebagai pintu menuju kemuliaan kekal, di mana segala lutut akan bertekuk dan segala lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk memuliakan Allah Bapa. Paulus dalam suratnya merangkum semua perjalanan sejarah iman akan Kristus, mulai dari nubuat hingga pada kehadiran Allah sendiri dalam pribadi Kristus, dengan puncak pada pengungkapan diri Allah dalam diri Yesus yang tergantung di salib penghinaan. Ia mengkomunikasikan dirinya dalam sejarah manusia dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai hamba dari segala hamba, sekaligus mengalami apa yang dialami oleh manusia kecuali dalam hal dosa. Matius dalam Injilnya, ia menyerukan demikian. Yesus putra Allah yang tak bersalah, ia dikhianati oleh sahabat terdekatnya, disangkal oleh murid setianya, dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin yang iri hati dengan segala perkataan, pengajaran, dan tindakan yang menarik banyak orang percaya akan kebenaran Allah. Dengan itu, ia menyatakan bahwa menampakkan wajah Allah bagi manusia. Ia memberikan dirinya dicambuk hingga tak lagi mengenal Dia sebagai wajah kasih-Nya. Ia dimahkotai duri dan digantung di kayu salib di antara dua orang penjahat. Salib bagi orang yang tidak percaya adalah kebodohan, tetapi bagi mereka yang dekat Tuhan, salib adalah pengungkapan cinta kasih-Nya yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat peristiwa penderitaan, ciptaan ikut mengalami serta merasakan penderitaannya. Langit menjadi gelap, bumi bergoncang, dan tabir bait Allah terkoyakkan. Tanda bahwa pengorbanannya telah membuka jalan bagi kita untuk berjumpa langsung dengan Allah Bapa. Yesus tidak sekadar mati, ia memilih untuk mati demi kita. Di Taman Getsemani ia berdoa dengan keringat seperti titik darah, katanya, "Aku datang bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapakku yang terjadi." Tugas perutusannya demi karya keselamatan universal, di mana ia menanggung dosa kita semua, dalam arti
pengkhianatan, penyangkalan, ketakutan, dan kejahatan kita. Agar kita bisa hidup bebas atau mengalami kebahagiaan kekal. Matius melukiskan drama perjalanan kasih Tuhan yang dirangkai dalam kisah sengsara agar mengungkapkan rencana keselamatan Allah. Penginjil membingkai kisah sengsara Yesus sebagai pemenuhan nubuat perjanjian lama dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang murid. Ia menjualnya dengan harga 30 keping perak yang menandai Yesus sebagai gembala yang ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Para saudara dan saudari yang dicintai dan dikasihi oleh Kristus, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalibkan bukan karena ia telah melakukan kesalahan. Istri Pilatus yang mendapat mimpi yang menyatakan bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Sehingga saat Yesus diadili, Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, apalagi kesalahan yang setara dengan hukuman mati. Ia menegakkan hal ini dengan mencuci tangannya sebagai tanda bahwa ia tak bertanggung jawab atas kematian Kristus dalam salib yang membawa pada keselamatan kekal. Logika kasih sebagai bentuk perjalanan spiritualisasi iman bagi umat manusia. Karena salib mengingatkan kita umat Allah akan peristiwa Paskah yang telah dialami oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Bahwa salib merupakan tanda penebusan Allah bagi manusia yang sering jatuh dalam dosa yang sama. Harapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita. Kuasa kasih ilahi sebagai jaminan pasti bagi orang yang menaruh harapan, kepercayaan di tengah penderitaan, di mana Roh Kudus yang secara pribadi melimpah ke dalam hati kita sebagai bukti konkret dari pembenaran oleh iman. Sehingga harapan akan kemuliaan Allah tidak sia-sia atau menimbulkan kekecewaan seperti harapan duniawi. Tetapi kita diajak untuk teguh dan tak tergoyahkan karena didasari pengalaman kasih surgawi yang menguatkan perjalanan iman kita melewati segala pencobaan, pergulatan, penderitaan, bahkan kejatuhan menuju persekutuan kekal dengan Kristus. Sebagaimana dibuktikan oleh salibnya yang mengubah maut menjadi kebangkitan dan dosa menjadi pengampunan. Para saudara yang terkasih, kita diajak untuk memasuki masa pekan suci ini dengan mengarahkan hidup kita hanya kepada Kristus serta mengalami peristiwa kebangkitan Kristus sebagai jalan transformasi menuju kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.